Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1618. Maitreya mengajukan pertanyaan untuk menguraikan keraguan di masa mendatang. Dengan batin mendalam meyakini dan memahami intisari dharma yang menakjubkan, membedakan dan membandingkan berat ringannya dan membuat kesimpulan. Berdasarkan jasa kebajikannya, membandingkan dan memberi pujian pada orang-orang yang menegakkan sutra teratai dan memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Harus lebih banyak memahami dan bersungguh hati mendengar. Buddha Dharma harus diyakini dan dipahami dengan batin yang mendalam. Kita harus mempraktikkan Buddha Dharma dalam tindakan nyata. Lihatlah, dengan batin mendalam meyakini dan memahami. Beberapa hari ini saya terus-menerus mengingatkan semua orang. Batin menimbulkan keyakinan dan pemahaman, serta meyakini dan memahami dengan batin yang mendalam bukan hanya memiliki keyakinan dan pemahaman, juga perlu meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Kita tahu bahwa pemahaman ini harus sangat dalam. Batin kita telah menimbulkan keyakinan dan pemahaman. Ini masih belum cukup. Masih harus mendalam. Oleh karena itu, dengan batin mendalam, meyakini dan memahami, bersungguh hati menghayati, maka kita akan mengetahui. Batin menimbulkan keyakinan dan pemahaman, dan dengan batin mendalam, meyakini dan memahami. Kemungkinan ada sedikit perbedaan. Meyakini dan memahami di dalam batin kita. Kamu mengatakan ini, saya tahu, saya paham. Dalam batin saya percaya dan memahami apa yang kamu katakan. Ini adalah batin menimbulkan keyakinan dan pemahaman. Meskipun kita paham, kita harus merenungkannya lebih jauh. Dharma ini begitu mendalam. Hanya dengan beberapa kalimat ini, kita memiliki keyakinan dan pemahaman. Apakah begitu sederhana saja? Ada dharma di dalam dharma. Karena ada dharma di dalam dharma, saya harus lebih mendalami dan menyelidikinya lapis demi lapis. Lihat saja intisari dharma yang menakjubkan. Dharma ini bukan hanya sekedar ajaran, ataupun hanya ajaran yang menakjubkan saja. Tidak hanya sesederhana itu. Namun ajaran murni dan menakjubkan ini, di dalamnya terdapat esensi dharma yang mendalam. Hal ini sama seperti di dalam kehidupan kita, yang membutuhkan darah untuk menopang hidup kita. Darah harus mengalir lancar dan cukup. Namun jika sumber asal dalam tubuh kita untuk memproduksi darah menjadi tidak seimbang, atau kemampuan untuk memproduksi darah berhenti berfungsi lagi, maka akan muncul penyakit seperti leukemia, anemia, dan lain sebagainya. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang pesat, kita dapat mendengarkan dan kita dapat mengetahui cara mengobati penyakit-penyakit ini. Mengobati, tetapi ketika tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya lagi, satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum tulang. Sebelumnya dari mana sumsum tulang dapat diperoleh? Dengan teknologi saat ini, memungkinkan untuk hal tersebut. Meskipun sulit untuk menemukan donor yang cocok, namun selalu saja ada jalanan jodoh. Orang yang berjodoh selalu dapat menemukan donor yang cocok. Meskipun hanya satu orang dari ratusan ribu orang yang cocok, hal ini sungguh tidak mudah. Dari ratusan ribu orang mendonor sumsum tulang yang berjodoh ini, kemudian ditransplantasikan ke orang lain tersebut. Orang yang membutuhkan ini apakah 100% bisa berhasil? Ini kembali lagi ke jalinan jodohnya. Dan apakah ada jalinan jodoh lain yang bermasalahkah? Makanya orang ini perlu tinggal di ruangan steril, yang sama sekali tidak ada bakteri. Saya dengar prosesnya sangat sulit, bahwa pasien harus memperjuangkan hidupnya, hingga sumsum masuk ke dalam tubuhnya, maka masih diperlukan satu periode lebih lanjut untuk melihat apakah tubuh ini bisa pelan-pelan menyesuaikan.
dan perlu melihat apakah cocok atau tidak sumsumnya. Barangkali ada sedikit saja infeksi yang ringan, masih ada sedikit infeksi ringan atau mikroba yang tidak terlihat oleh mata, apapun tidak dapat terlihat. Hanya tubuhnya yang menolak transplantasinya. Semua ini tergantung jalanan jodohnya. Ada orang yang bisa cocok di antara tulang sumsum ini sama seperti kita menerima dharma. Kita telah hidup seperti makhluk awam yang telah tersesat. Ternyata kita juga sudah memiliki. Awalnya kita juga memiliki kemurnian yang sama dengan para Buddha dan Bodhisattva. Karena sifat hakiki kita adalah baik dan tidak tercemar. Hanya saja karena kita orang awam yang terlilit, seluruh tubuhnya terlilit ketidaktahuan, yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Jadi ketidaktahuan seperti bakteri yang bisa membebani seluruh tubuh kita. Jika kita terinfeksi bakteri ketidaktahuan, ini akan menutupi seluruh tubuh kita. Bakterinya akan terus mengganggu kita. Makanya dia akan terus menular, menjadi penyakit. Dengan prinsip kebenaran yang sama, dalam ruangan yang besar, yaitu dunia, Anda dan saya hidup bersama. Di antara sesama, kita akan saling bertanya, mengapa Anda begitu sehat? Mengapa saya menderita penyakit ini? Dan lain-lain. Infeksi seperti ini ataupun penyakit bawaan yang muncul bersamaan dengan tubuh jasmani, keturunan, yang datang bersama dengan tubuh kita, darah dan gen orang tua, ini dinamakan sebagai keturunan. Kalau bukan karena keturunan, ada sebab dan kondisi pendukung lainnya yang menyebabkan dia sakit. Seperti kita manusia, demikianlah manusia. Buah karma dari sebab dan kondisi pendukung yang terbawa sejak lahir, sehingga sepanjang umur menderita. Terlahir di tempat yang penuh penderitaan, dikelilingi oleh ancaman bahaya. Didera penyakit atau terluka, tidak ada sebab dan kondisi pendukung yang datang membantunya. Yang demikian seumur hidup menerima balasan karma. Seumur hidup menderita. Tidak ada penolong. Ini sama dengan kita orang awam. Demikianlah seumur hidup kita. Tabiat buruk yang terbawa sejak lahir menderita dalam kesulitan. Di tengah penderitaan, melakukan segala hal buruk. Tidak ada orang yang membimbingnya. Seperti ini dan lain-lain. Ini juga seperti menderita penyakit. Sulit bagi seseorang yang sehat untuk mengubah semangat dan prinsip yang tidak sehat ini. Ada sebab dan kondisi istimewa pada tubuhnya yang menyebabkan timbulnya penyakit dari dalam tubuh dan mendapat penularan dari luar. Namun ini adalah karena sebab dan kondisi yang istimewa. Buddha Dharma di masa kini, di sekeliling kita tampaknya Buddha Dharma sangat berkembang. Namun jika kita melihat ke seluruh dunia, orang yang dapat mendengarkan ajaran Buddha sangatlah sedikit. Benar-benar sangat sedikit. Dibandingkan dengan agama lainnya, semua agama ada beberapa agama yang sangat baik, sempat berkembang selama beberapa waktu. Sekarang di era kemunduran Dharma, agama yang cemerlang pun bersamaan mengalami saat-saat kemunduran. Keadaan sekarang ini adalah jaring di langit, jala di bumi. Saat ini batin sendiri semua makhluk dan apa yang telah terbentuk oleh kesadaran diri makhluk hidup dan masyarakat bahkan dapat ditemukan di awan di langit. Awan dan internet ini sebenarnya membantu orang-orang kah? Atau hanya menjaring hati orang-orang? Agama benar pernah mengalami masa cemerlangnya. Sekarang pelan-pelan mengalami kemunduran. Maka disebut sebagai masa kemunduran Dharma. Beginilah Dharma benar mengalami kemunduran. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha ingin mengajarkan Buddha Dharma kepada kita, sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga di saat era kekeruhan ini, di era jaring di langit, jala di bumi, yang tidak terhindarkan ini, hal ini dapat memampukan kita untuk membangkitkan keyakinan dan pemahaman
dan keyakinan dan pemahaman yang mendalam di hati kita, dan menginginkan dharma yang menakjubkan ini, dharma yang murni dan menakjubkan, dan ingin agar di dalam dharma yang menakjubkan ini, sangat menakjubkan, esensi ini tentu setiap orang perlu datang untuk menerima. Dharma tidak dibabarkan sambil duduk sambil mendengar, juga tidak diperlakukan sebagai subjek penyelidikan akademis, hanya fokus pada kata-katanya. Tidak, setiap ajaran hendaknya terpatri di dalam hati kita, dan diterapkan di tengah kerumunan orang banyak. Ketika saya mendengar tentang beberapa hal yang baik, aku segera memegangnya dan memberitahu yang lain. Ini sangat berharga, kamu sangat membutuhkan ini. Ini adalah sesuatu yang ingin saya bagikan kepada Anda. Semua orang menggunakannya, semua orang memilikinya. Inilah dharma. Kita harus mendorong orang lain untuk menggunakan dharma ini. Sutra teratai selalu mengatakan bahwa pada saat ini, bab pembedaan jasa kebajikan sebelumnya telah melakukan jasa kebajikan dan bagaimana akan mendapatkan pahala karma yang seperti apa. Jasa kebajikan memiliki tingkatan yang ringan dan berat. Jenis jasa kebajikan seperti apa yang sebenarnya harus dikejar oleh manusia? Karena di dalam hati kita sebagai manusia biasa, seringkali ada perhitungan mengenai jasa kebajikan. Apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan jasa kebajikan yang baik? Saya hanya akan melakukan sesuatu jika ada jasa kebajikan. Maka kita membedakan dan menghitung, apakah perbuatan ini menghasilkan jasa kebajikan yang besar atau kecil? Itulah sifat manusia biasa yang suka membedakan. Sang Buddha mulai berbicara tentang hal ini, dan Bodhisattva Maitreya mulai bertanya. Dia memiliki tanggung jawab karena 5.677 tahun di masa depan. Bodhisattva Maitreya akan turun ke dunia manusia untuk melatih diri, juga mengalami 8 fase pencerahan, dan juga akan mengajarkan dharma untuk membimbing makhluk hidup. Semua orang tahu bahwa Bodhisattva Maitreya adalah Buddha masa depan yang akan mencapai kebudaan. Namun jika kita hitung berdasarkan waktu dunia, itu masih 5.677 tahun lagi, yang bagi kita tampak sangat lama. Tapi jika kita hitung dengan waktu di surga Tawatimsa, itu tidak terlalu lama. Pada akhirnya, biarpun lama ataupun singkat waktu itu, Bodhisattva Maitreya sebagai Buddha masa depan akan melanjutkan dharma di dunia ini dan membantu membimbing makhluk hidup di masa depan. Sekarang Buddha Sakyamuni sedang membabarkan dharma. Buddha Maitreya di masa yang akan datang juga sama perlu menyeberangkan manusia ke pantai barat. Oleh karena itu, beliau perlu menggantikan orang di masa yang akan datang untuk mendapatkan dharma. Harus bertanya hingga jelas. Buddha harus menjelaskannya hingga mengerti. Setelah bertanya sampai jelas dan membahasnya sampai paham, di saat ini dia harus memulai untuk menyebarkan bibit. Bodhisattva Maitreya perlu bersungguh-sungguh. Kedepannya, orang-orang yang mengerti mereka akan mempunyai jodoh terlahir di masa yang sama dengan Buddha Maitreya, membantu ladang pembabaran dharma, sama agar semua orang dapat mendengarkan dengan jelas. Buddha Sakyamuni di masa sekarang mengetahui bahwa makhluk hidup saat ini ada niat untuk mengejar jasa kebajikan yang tinggi dan rendah. Maka dari itu, perlu dijabarkan dengan jelas agar semua orang ini dapat mendengar dengan jelas. Di saat yang akan datang, sekelompok orang ini akan bersama-sama menyeberangkan para makhluk hidup. Seperti Buddha Sakyamuni yang datang ke alam manusia, masih ada murid-muridnya. Di sisi berasal dari 5 biku sampai 2.500 biku. Moggallana, Sariputra, Mahakasyapa, dan lain-lain. Menyeberangkan mereka. Mereka membawa kumpulan murid-murid untuk berkumpul. Pada masa kehidupan itu, bukankah ini yang dilakukan oleh Buddha Sakyamuni? Bodhisattva Maitreya di masa depan
Beliau juga membutuhkan kecocokan dengan kelompok itu, sehingga mereka dapat datang membantu di ladang pelatihan, membantunya mengajar makhluk hidup. Jadi inilah sebabnya Maitreya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Ia ingin menjelaskan hal ini kepada mereka. Jadi ia meminta Buddha untuk menjelaskannya, mengikuti jasa kebajikan itu. Beliau ingin Buddha membandingkan, memuji, menganalisis jasa dan kebajikan mereka, memuji mereka yang menegakkan sutra teratai. Ini tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Dengan batin mendalam, meyakini dan memahami, ini diikuti dengan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Dengan batin mendalam, meyakini dan memahami adalah saat kita mulai membangkitkan tekad. Walaupun kita sudah percaya saja tidak cukup. Dharma memiliki ajaran yang lebih dalam dan lebih halus. Jadi, kita harus meyakininya lebih mendalam lagi. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai dan memiliki tanda keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Keyakinan kita harus benar-benar teguh. Setelah Maitreya memahami sutra ini, sutra yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan menganalisis ajaran yang diberikan Sang Buddha. Beliau berharap dapat membantu orang lain untuk membedakan hal-hal ini dengan jelas. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa ketika menyangkut Sang Buddha, Bodhisattva Maitreya memiliki keyakinan penuh kepada Sang Buddha. Ini karena Sang Buddha sejak saat tekad awalnya tidak pernah ragu untuk menyerahkan hidupnya, kepalanya, matanya, otak atau sumsumnya, semuanya demi manusia. Semenjak Buddha membangkitkan tekad awal, telah rela mengorbankan jiwa kehidupannya, mampu mengorbankan kepala, mata, sumsum, dan otak, menjalankan segala praktik keras hingga mencapai kebudaan dan memasuki parinirvana. Bahkan mengikuti dan bersukacita atas segala perbuatan baik dari orang lain. Makanya disebut jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sudah pernah kita bahas, di dalam banyak kehidupan, Dewadatta selalu hidup pada dunia yang sama, selalu bertemu dan hidup bersama Sang Buddha, selalu melukai Sang Buddha, selalu menggunakan berbagai kesulitan untuk menyakiti, terkadang memunculkan saya memerlukan, saya mengidap penyakit, saya butuh mata Anda, saya menginginkan kepala Anda, kepala, mata, sumsum, dan otak, dan lain-lain. Dalam banyak kehidupan ini, tidak tahu sudah berapa kehidupan yang selalu demikian, selalu dengan jebakan yang menginginkan nyawanya. Namun sebagai seorang praktisi, dia selalu mengikuti para makhluk. Anda menginginkannya, saya tidak menentang keinginan Anda. Saya berikan kepada Anda, berikan kepada Anda. Demikianlah dalam banyak kehidupan ini, melatih segala praktek keras, duskara carya. Buddha Sakyamuni tanpa henti melatih praktek keras, tanpa henti di berbagai jenis kehidupan di dunia, penganiayaan dari Dewadatta dan lain-lain. Dia rela dan menerima penderitaan. Dia bersedia, dia bersumbangsi. Ini sudah pernah kita bahas. Sepanjang jalan Buddha bersabar seperti ini, dari kehidupan ke kehidupan, sampai pada pencapaian pencerahan menjadi Buddha, membimbing para makhluk, sampai pada beberapa puluh tahun yang akan datang memasuki parinirvana. Bahkan pada masa kehidupan Sang Buddha, Dewadatta juga adalah salah satu biku, juga adalah saudara sepupu kerajaannya. Orang yang begitu dekat, sekarang telah meninggalkan kehidupan duniawi, setelah menjadi monastik, namun pikirannya masih tergerak, memecah belah sangha, membawa keluar 500 biku dari kumpulan Sang Buddha, menghasut, demikian membawa keluar mereka. Hal ini membuat sangha merasa tidak nyaman. Hanya saja semua orang percaya pada Buddha. Ia pergi bersama sekelompok biksu yang kuat, dan kembali untuk mencoba dan mencelakai Dharma Buddha dengan segala macam cara, dengan menciptakan konflik dengan Sang Buddha. Buddha mengalah padanya dalam setiap kasus, untuk memastikan keselamatan sanghanya.
Situasinya memburuk sampai pada titik di mana ia menggunakan kawanan gajah untuk melukainya, membuat mereka mabuk sehingga mereka akan melukai Buddha. Ia bahkan mencoba melukai Buddha dengan menggunakan racun, dan ia jatuh hidup-hidup ke neraka karenanya. Bumi terbelah dan ia jatuh ke jurang hidup-hidup, terperangkap di dalamnya. Kita telah membicarakan hal ini juga. Kemudian Buddha menganugerahkan ramalan kebudaannya kepadanya. Buddha berterima kasih kepadanya, berterima kasih kepada Dewa Datta atas kehidupan demi kehidupan penganiayaan, karena ini memberinya kesempatan untuk memberi dan mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dengan mempraktikkan memberi, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan, ia dilatih setiap saat hingga ia dapat mewujudkan tekad spiritualnya. Karena ini semua, beliau juga memberi peramalan kepada Dewa Datta. Sang Buddha memberi peramalan kepada Dewa Datta akan mencapai kebudaan. Masa berdiam di dunia bahkan lebih lama daripada yang lainnya. Ini benar-benar sangat menakjubkan. Kita memerlukan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Tidak hanya untuk memahaminya, tapi untuk menguji keagungan Sang Buddha. Ia tidak hanya tidak benci, tapi juga memperlakukan Dewa Datta dengan sangat baik, sampai memberi peramalan kepadanya. Tanah Buddhanya akan lebih baik daripada orang lain. Juga panjang usianya akan lebih lama dari yang lain. Ini menunjukkan keagungan dari Sang Buddha. Dengan peramalan Buddha seperti ini, benar-benar sebagian orang akan merasa sangat menakjubkan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kita memerlukan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Jika kita tidak mempunyai keyakinan dan peramalan yang mendalam, saat kita mendengarkan bab pahala dan kebajikan dari bersukacita, kita akan merasa tidak tertarik. Jika kita harus menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam di hati kita untuk memahami bahwa ajaran Dharma yang sederhana sebenarnya mengandung arti yang lebih mendalam. Untuk menyampaikan secara sederhana. Jadi, turut bersukacita artinya saat bersama orang lain yang mempraktikkan kebajikan, turut bersukacita atas pencapaiannya. Ketika Buddha memutar roda Dharma, saat kita melihat orang lain menjadi bersukacita, maka kita harus turut bersukacita bersama mereka. Karena apa yang mereka capai adalah sukacita yang mereka dapatkan melalui mengerjakan hal yang benar. Kita juga harus turut bersukacita untuk mereka. Turut bersukacita artinya saat bersama dengan orang lain yang mempraktikkan kebajikan, turut bersukacita atas pencapaiannya. Ketika Buddha memutar roda Dharma, para makhluk memperoleh manfaat darinya. Dikarenakan aku turut membantu, sehingga muncul perasaan sukacita itu. Itu sebabnya dinamakan turut bersukacita. Sama seperti para bodhisattva yang kembali dari Meksiko tahun 2018, ada beberapa orang yang datang dari timah Amerika. Ada yang datang dari Taiwan. Ada juga dari berbagai negara lainnya. Mereka pergi ke Meksiko bukan untuk bertamasya atau berwisata. Mereka ke sana untuk melakukan pengobatan gratis, lalu melakukan pembagian bantuan. Di tempat itu saya tersentuh setelah mendengar apa yang sudah mereka lakukan selama lebih dari 10 hari di sana. Namun juga merasa tidak tega. Merasa tidak tega karena penduduk Meksiko miskin dan menderita penyakit. Penderitaan mereka, walaupun ada banyak relawan yang datang untuk membantu mereka, beberapa banyak bantuan yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Melihat ada banyak orang yang menderita penyakit parah atau serius, sungguh tak berdaya. Namun kasih sayang mereka, kelembutan, perhatian, dan pelukan hangat mereka, kasih sayang itu merupakan hadiah yang paling baik untuk mereka. Di dalam hidup mereka, mereka mengetahui masih ada banyak orang yang mencintai mereka. Mereka tidak sendirian. Di dalam pikiran mereka, di dalam batin mereka, ada orang baik yang memperhatikan mereka. Orang baik, orang yang membantu mereka.
Ini ada di dalam batin mereka. Sebenarnya para bodhisattva Tima ini, saya percaya saat mereka melihat para pasien ini, hati mereka, para bodhisattva Tima, juga tidak tega. Namun, mereka juga dengan tulus memeluk dengan hangat. Ketika mereka menyelesaikan perjalanan ini, mereka kelelahan. Tetapi di hati mereka, mereka sangat gembira. Walaupun bagaimanapun, karena kedekatan yang kita miliki dengan mereka sebelumnya, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk pergi lagi. Meskipun mereka telah menempuh perjalanan jauh untuk membawa kenyamanan dan harapan kepada orang-orang di sana, mereka tetap gembira setelah mereka kembali. Setelah melihat mereka dan melakukan hal benar, selain hanya melihat pada tingkat yang dangkal, kita tidak mengatakan tidak perlu untuk ke sana lagi. Tidak, kita harus mendorong mereka untuk pergi lagi. Semakin sering ke sana, semakin matang jalinan jodoh kita dengan mereka. Meskipun kita tidak bisa menyelamatkan mereka sepenuhnya saat ini, mungkin di lain waktu orang lain bisa membantu mereka. Ini semua karena sebab dan kondisi, membuka dan meratakan jalan ini. Ini menjadi semakin mulus untuk bodhisattva yang lain. Jadi, kita sangat gembira melihat mereka kembali ke sini. Kali ini, di 2018, anggota Tima dari seluruh dunia telah berkumpul bersama kita. Di sini untuk festival pertengahan musim gugur. Kita akan mendengarkan apa yang Tima lakukan untuk menolong yang miskin dan menderita di berbagai negara. Saya yakin mereka memiliki cerita yang sangat menyentuh. Ketika kita mendengar cerita mereka bercerita tentang sukacita mereka setelah melakukan kebajikan. Kita turut bersukacita bersama mereka. Jadi, kita turut bersukacita. Saat bersama dengan orang lain yang mempraktikkan kebajikan, relawan dari Taiwan juga sering pergi ke sana. Kita juga mendengar mereka sharing. Ketika mereka kembali, mereka berkata, "Master, lain kali utuslah kami ingin pergi lagi." Kita turut bersukacita dalam kebaikannya. Ketika kita melihat hal seperti ini, melihat dan mengetahui hal ini, kita akan berkata, "Saya bangga padamu, saya memuji kamu dan saya juga ingin berpartisipasi." Mereka merencanakan trip berikutnya. Jadi, kita turut bersukacita atas pencapaiannya. Kita sangat gembira dengan pencapaiannya, sehingga kita juga ingin berpartisipasi. Setelah kita berpartisipasi, kita juga akan mempunyai kesan batin. Jadi, kita turut bersukacita atas pencapaiannya. Kita sangat gembira dengan pencapaiannya, sehingga kita juga ingin berpartisipasi. Setelah kita berpartisipasi, kita juga akan mempunyai kesan batin. Jadi kita turut bersukacita atas pencapaiannya. Karena mereka memiliki kesan batin, mereka pasti akan bisa membagikan pengalaman ini kepada semua orang. Beginilah bagaimana mereka memutar roda Dharma. Semua orang berbicara tentang kebenaran, tentang penderitaan, terutama setelah melihat dan mengalaminya. Mereka ingin membagikan hal ini, agar orang tahu bahwa kebenaran ini bisa mengajari orang lain untuk menghargai berkah mereka. Jadi, para makhluk memperoleh manfaat darinya, dikarenakan aku turut membantu sehingga muncul perasaan sukacita itu. Ketika para makhluk memperoleh manfaat, saya juga turut membantunya, sehingga saya merasa sukacita. Inilah yang dinamakan dengan turut bersukacita. Kita turut bersukacita atas jasa kebajikannya. Seperti ini, naskah sutra sebelumnya menyebutkan, pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya berkata kepada Buddha, "Bagawan, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, setelah mendengarkan sutra teratai ini, dapat turut bersukacita karenanya. Lalu, seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya?" Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Selanjutnya adalah syair.
Syair demikian mengatakan. Lalu berkata lagi dalam bentuk syair. Sesudah Bhagawan parinirwana nanti, ketika ada orang yang mendengarkan sutra ini, seandainya dapat turut bersukacita karenanya, lalu seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya? Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sekarang Bodhisattva Maitreya bertanya kepada Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, bagaimana setelah Anda parinirwana? Jika ada orang lain yang mendengarkan sutra ini dan turut bersukacita, seberapa banyak berkah yang diperolehnya? Saat Buddha ada di dunia, Anda membabarkan sutra Teratai. Saya bertanya kembali, dan Buddha dapat membabarkannya. Namun jika Buddha sudah parinirwana, di masa depan para makhluk jika dapat turut bersukacita, maka dia akan memperoleh berapa banyak berkah. Lalu berkata lagi dalam bentuk syair. Sebelumnya terlebih dahulu menyampaikan maksud, kemudian bertanya dalam bentuk syair. Sebelumnya terlebih dahulu menyampaikan maksud. Terlebih dahulu dimulai dengan mendeskripsikan, membabarkan selama waktu tertentu, kemudian bertanya dalam bentuk syair. Pada saat itu Bodhisattva Maitreya kemudian berkata demikian. Sesudah Bhagawan parinirwana nanti, seandainya ada orang yang mendengarkan sutra ini, sutra Teratai yang menakjubkan ini, Sang Bhagawan jika parinirwana, kemudian terdapat orang yang mendengar sutra Teratai yang menakjubkan. Sekarang syair ini yang penting adalah mendengar Dharma. Sesudah Bhagawan parinirwana nanti, seandainya ada orang yang mendengarkan sutra ini, seandainya ada orang yang mendengarkan sutra Teratai ini, mendengar ini mencakup dua makna secara bersamaan, melihat dan mendengar. Mendengar ini mencakup dua makna secara bersamaan, melihat dan mendengar. Tidak hanya mendengar, juga harus melihat. Melihat, mendengar, dua makna ini bergabung dalam satu kata. Mendengar tentu harus dibarengi dengan melihat. Melihat dan mendengar. Orang yang mendengar harus melihat orang yang melakukan. Setelah mendengar prinsip kebenaran ini, kemudian melihat orang melakukan. Inilah ketika Buddha sudah tidak ada di dunia. Prinsip kebenaran ini masih tertinggal pada dunia manusia, dan nampak ada orang yang melakukannya, mendengar prinsip kebenaran ini, melihat orang yang melakukannya. Seandainya dapat turut bersukacita karenanya, lalu seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya? Seandainya dapat membangkitkan sebersit niat pikiran turut bersukacita, seberapa banyakkah berkah yang akan diperolehnya? Seberapa banyakkah berkah? Sama artinya dengan seberapa banyak berkah. Jika pikiran seseorang menimbulkan sebersit pikiran turut bersukacita, berapa banyak berkah yang sesungguhnya dapat diperoleh seseorang? Prinsip yang sama diulangi di sini. Dia bertanya seberapa banyakkah berkah yang akan mereka dapatkan. Berapa banyak berkah akan ada? Berapa banyak berkah yang benar-benar dapat dicapai? Hanya dengan bersukacita ketika mendengarkan sutra. Bagian sutra berikutnya melanjutkan dengan mengatakan, pada ketika itu, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasattva Maitreya, Ajita, sesudah Tathagata parinirwana nanti, seandainya terdapat seorang biksu, biksuni, upasaka, upasika, Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Bagian pada ketika itu, ketika Sang Buddha mulai berbicara kepada Maitreya Bodhisattva Mahasattva. Bodhisattva Mahasattva berarti dia adalah seorang Bodhisattva agung, karena dia akan menjadi seorang Buddha di masa depan. Dan karena dia memimpin pertemuan, Sang Buddha ingin membalas apa yang Maitreya tanyakan kepadanya. Jadi, setelah Maitreya bertanya kepada Sang Buddha melanjutkan menjawab pertanyaan Maitreya. Jadi, dia pertama kali bertanya tentang mereka yang turut bersukacita.
Pada ketika itu, Buddha memberitahu Bodhisattva Mahasatwa Maitreya. Maitreya bertanya tentang apa yang diperbuat oleh para makhluk setelah Buddha parinirwana nanti. Pada ketika ini, Buddha menjawab pertanyaannya dengan jelas. Pertama-tama menjelaskan tentang orang yang dapat turut bersukacita. Jadi, dia berkata, Ajita mengacu pada Maitreya. Ajita, sesudah Tathagata parinirwana nanti, seandainya terdapat seorang biku, bikuni, upasaka, upasika. Seandainya terdapat 4 orang biksu lainnya. Arti dari 4 golongan murid adalah mereka yang telah percaya pada Sang Buddha, baik biku, bikuni yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, ataupun upasaka, upasika, praktisi berumah tangga. Mereka disebut sebagai 4 golongan murid. Ajita, sesudah Tathagata parinirwana nanti, seandainya terdapat seorang biksu, biksuni, upasaka, upasika, 4 golongan murid seperti biksu dan lainnya, para praktisi yang telah meyakini ajaran Buddha dan menerima sila. Sebelumnya, Maitreya dengan tekun datang untuk bertanya, dan Sang Buddha langsung menjawabnya, karena Maitreya memiliki peran untuk melanjutkan dan memulai yang baru. Saat ini Buddha Sakyamuni adalah yang sebelumnya. Lalu bagaimana dengan masa depan? Ia bertanggung jawab untuk membimbing dan mengajarkan orang-orang di masa mendatang. Dalam naskah sebelumnya, Yang Arya Maitreya mewarisi pencapaian dari generasi sebelumnya dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya, mewakili orang-orang pada dunia penuh kekeruhan mendatang untuk menguraikan keraguan sebab jalinan jodoh Buddha Bhagawan untuk membimbing dan mengajar para makhluk di dunia ini akan berakhir dan telah menunjukkan akan segera parinirwana. Sekarang masa Buddha Sakyamuni untuk membabarkan ajaran sampai berakhir. Buddha terus-menerus memberikan petunjuk bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Semua orang telah mempersiapkan batin, termasuk Bodhisattva Maitreya yang juga mengetahuinya. Sekarang masa Buddha Sakyamuni untuk membabarkan ajaran hampir selesai, dan beliau akan segera memasuki parinirwana. Jika kita tidak segera memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana kita akan menyelamatkan makhluk di masa depan? Maitreya harus melanjutkan ajaran yang ada dan memulai yang baru. Oleh karena itu, beliau harus bertanya dengan jelas saat Sang Bhagawan masih ada, agar Buddha dapat menjelaskan semuanya dengan jelas. Kehidupan, hukum alam demikian, bagaimana mewariskannya? Tanggung jawab ini sampai pada Bodhisattva Maitreya. Setelah lebih dari 5,6 miliar tahun, jalinan jodoh matang dan datang ke dunia untuk mencapai kebuddhaan. Pada masa ini, dia akan mendampingi kita. Tetapi kita sekarang, semua orang sudah 2000-an tahun dari zaman Buddha. Kita mendengarkan Dharma, mendengarkan ajaran Buddha. Bukankah kita harus meyakini dan memahami secara mendalam? Bukankah kita juga harus meminjam Buddha sebelum dan sesudah untuk menjawab ajaran ini? Mengingatkan kita untuk bertanggung jawab. Dalam waktu yang panjang ini, masih banyak kehidupan masa mendatang. Dari kehidupan ke kehidupan, Dharma ini harus terus diwariskan. Jika tidak waktu ini, dunia ini merupakan jaring di langit, jala di bumi. Sangat keruh. Tabiat buruk sangat keruh. Kekeruhan sangat kuat, sehingga hanya dengan ajaran Buddha bisa meningkatkannya. Ajaran lainnya kembali menjawab, zaman yang murni dan jernih, ini pasti ada yang mengatakan, kekuatan manusia dapat melampaui langit. Kita harus menolkan diri sendiri, menyempurnakan aku yang universal. Ini yang harus kita upayakan, sehingga kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati.